BTS Kel. Besi tua, jati. Lah wong Jawa iki jati, cok. Mate. Ingat kata takut orang tua. Lebih baik mencegah daripada evakuasi. Jadi boleh kenalan dulu lah sama siapa bapak satu ini. Tapi udah siap ya Mas? Siap. Udah pegang di atas aja. Oke, di atas ya. Oke, Jong. Ini kan Arjuna tutup. Nah, plan B-nya kita itu ke camping-camping, tapi ada edukasinya. Ada Harusnya mana rencana kita ke Juno jadi Mas ya. ada cuaca, ya apa? Ya wis. Enggak emang kita nggak bisa ngambil kegiatan di Arjuna kayaknya dipindah. Ingat kata takut orang tua. Oh, iya, iya. Lebih baik mencegah daripada evakuasi. Iya betul, lebih baik mencegah dari evaluasi. Ya kalau emang nggak bisa ke Juno, kayaknya ke ini aja di venue atau di mana yang kita mau rencanakan di bawah sebelum kita. Nah, di Sumber Gondok Lagawangi, pos satunya ya, Sumber Gondok. Situ aja. Sebelum Gondok mana tempatnya sebelum Gondok? Bumi Haji. Haji. Oke. Oke. 6 mas. Siap. 6. Ini apa ini di syuting? Wah, masuk sini. Ini syuting lagi ke shoot. Oh, iya. Lagi shoot. Di situ aja, tapi tetap ada konten edukasi yang Tapi tetap ini berarti ya apa namanya? Kita tetap berkegiatan di ketinggian lah ya. ketinggian Iya. Sumber Gondok Bumi Haji itu 1.400-an. Kemarin aku survei sana ketemu perangkat desa dan oke karena di sana emang desa potensinya ada. Kopi sudah IRT, Sumber Gondok juga dingin berarti yo 1.400 kan? dingin. Iya. Dingin 1.400 kan. Bawahnya penanggungan. Berarti kita tetap ngasih edukasi ke teman-teman nanti di sana ya. Selama kegiatan yang awal di Arjuna kita cek, kita ganti. Yes. Ya, oke. Ganti Siap. Oh, cuma nggak ada. Ini kira-kira dari sini ke Super Gondok ini butuh berapa waktu? Sumber Gondok sini kalau tanpa tol nggak lewat tol itu mungkin 2,5 jam sama macet-macetnya itu loh. Jauh, Rek, 2 jam. Jauh. Terus apa lagi? Ada manajemen pendakian. Nah, manajemen pendakian penting buat teman-teman yang Oke, yang awalnya Sering naik sering naik gunung mungkin dia kurang menata di awal. aku banget. Oke. Kita siap-siap nih ya berarti ya. Oke. Jam setengah 11 nih. Oke, prepare habis Jumatan. Prepare. Oke. Oke, waktunya kita udah sampai di sesi penghujung, bukan di sesi penghujung, tapi kita akan talk show langsung bersama masternya, di mana manajemen pendakian. Iya. Jadi boleh kenalan dulu lah sama siapa bapak satu ini. Saya dengan Matt di sini. Jadi, Oh, Matt. iya. Kalau bahasa Inggris namanya panggilnya Matt. Mel, Matthew. Keren deh. Iya. Namanya. Keren. Tambah G belakangnya, keren. Ya, Bapak Iya. Matt. Jangan bapak lah. Kita masih Ya. muda lah kayaknya ini. Kita kan Mas Mat, lebih muda dari Cak saya. Mat, Cak Mat. Cak Mat aja ya, Cak Mat. biar kayak orang jualan bakso sebelah rumah saya tuh ya. Cak Mat. Iya, betul. Jadi Mana? Oh, tetap maksudnya manajemen pendakian itu sebenarnya gimana sih? Istilah harfiahnya. ini ya. Harfiahnya ya. Iya, harfiah. Ya, kalau manajemen pendakian itu harfiahnya kita kan harus mengatur di awal apa yang harus disiapkan, terus apa yang harus dibawa. Kenapa? Ketika nanti kita mau naik gunung atau kita mau bepergian, ya pendakian kan naik
Berarti mulai dari non teknis sampai teknis itu udah dijelasin semua ya untuk manajemen pendakian sebenarnya. Harusnya seperti itu. Teknis sama teknis kita siapkan semua di awal, meminimalisir hal yang tidak diinginkan sebenarnya. Kalau non teknisnya apa aja? Apa aja Cak yang non teknisnya? Kalau Non misalnya teknis kita itu sebelum ada, berangkat nih, iya, ya kan? non teknis itu seperti kita menyiapkan perlengkapan biasanya. Perlengkapan apa aja sih yang harus dibawa? Ini kan juga masuk ke manajemen pendakian sebenarnya. Karena orang kalau mau naik gunung tapi gak bawa jaket, gak masuk akal dong. Kecuali kita mau ke hotel atau mau ke mall, gak bawa jaket gak masalah. Kalau perlengkapan ya, minimal perlengkapan yang harus dibawa nih. Yang pertama tuh kalau kita ke gunung, kita harus bawa yang namanya tas. Ya, ini tas yang kayak kalian pakai nih. Ya kan? Ada tas carrier atau tas backpack ya kan. Terus selain tas itu nanti juga ada perlengkapan sehari-hari. Pergerakan. Kita kan bisa bergerak dari pos 1, pos 2, pos 3 selanjutnya. Ini harus bawa juga karena harus dibedain perlengkapan pergerakan sama pakaian ganti. Nah, kalau sudah ada pakaian ganti, berarti kan minimal bawa 2 piece atau lebih sesuai kebutuhan sebenarnya perlengkapan. Setelah perlengkapan itu nanti ada namanya juga perlengkapan tidur. Perlengkapan tidur kayak ya apa namanya, kalau orang bilang tuh kantong tidur sih. Tapi istilahnya kalau di teman-teman pendakian sleeping bag. Oh, sleeping bag. Ya, ada sleeping bag, terus nanti juga ada matras juga. Ya, nanti juga ada yang namanya kalau teman-teman bisa bawa bantal tidur dibawa. Kalau tidak butuh ya tidak usah bawa, sesuai kebutuhan sebenarnya. Setelah perlengkapan tidur, ya masa kita gak bawa rumah tidur? Oh iya, tenda. Wah betul, tenda. Kadang teman-teman lupa bawa tenda. Wah iya itu, dikira gunung kadang semudah itu. kadang bawa tenda, cuma kadang lupa bawa frame-nya. Jadi guyonan akhirnya di atas. Iya guyonan. Terus Cak Mat, kalau seumpamanya ya, Iya. misalnya kita mau naik gunung gitu kan, harus ngepakin barang kayak yang tadi itu kan. Iya. Nah, itu biasanya ada gitu kan, ini temanku tuh kayak ngeluh dia suka naik gunung, terus punggung itu sakit banget katanya setelah sampai gitu. Nah, itu apa ada hubungannya sama cara kita packing yang bener gitu? Sampai kemana itu? Apanya? Setelah Sampai ke punggungnya puncak, sakit. ke puncak kenikmatan. Iya puncak Sampai ke kenikmatan. tempatnya. Oh iya iya. Sampai ke tempatnya kan ya. seneng kan kalau udah Oh, iya, iya. wah, camping ground. Enggak berarti kan maksudnya si Rizna kan gimana sih caranya naruh barang Oh yang iya, benar gitu kan? itu kayaknya penting juga ya daripada awak demo. Bukan penting sih, enggak penting nah. Seleo? Itu penting banget. Penting banget. Ah, Oh, iya. Kalau pentingnya enggak tapi penting banget. Penting banget. Iya. Yang pertama itu kalau kita naruh packing atau naruh barang di tas itu kan kita perhatikan nih tasnya ini cukup berapa liter. Ada yang 30, 40 sampai 50 sampai 100. Kalau emang tasnya kapasitas besar, kalau emang kamu kejatah atau kebagian bawa tenda atau logistik, oke lah kita bicara tentang yang pribadi aja dulu ya. Tenda itu kebutuhan pribadi cuma dibagi tim. Tenda ini harusnya di paling bawah. Kenapa harus di paling bawah? Karena tenda kan selama perjalanan gak digunakan nih. Kita jalan di pos 1, pos 2, pos 3 gak pakai tenda. Jadi taruh barang yang tidak digunakan paling bawah. Setelah tenda, nanti kita bisa susun dengan pakaian ganti. Pakaian ganti yang untuk tidur sebenarnya. Ini taruh paling bawah. Karena kan digunakannya untuk bubuk. untuk tidur ya kan. Ada penonton bayaran Cak Mat kita. Oi, itu siapa itu penonton bayaran itu? Bayaran kita di sini. Terus setelah itu kita kan bawa perlengkapan minum, perlengkapan makan, logistik. Nah, baru disusun sama logistik. Kenapa logistik itu ada di tengah-tengah bukan ada di bawah? Karena beban paling berat itu harusnya ditumpu sama punggung. Jadi bebannya nggak di sini aja, tapi di sini tengah ini. Nah, setelah itu ketika sudah ada air, kita taruh pinggir-pinggirnya untuk menyeimbangkan beban juga sebenarnya. Kemudian yang paling atas, kalau kita naik gunung kan minimal bawa jas hujan standarnya. Mau hujan mau enggak, bawa jas hujan. In case ya, jaga-jaga. Kenapa jas hujan ada di paling atas? Karena kan darurat. Ketika kita hujan, kita nggak perlu bongkar semuanya. paling bawah. Oh, jas hujan di atas. Terus ada headlamp. Headlamp ini kan penerangan. Kenapa harus taruh di atas? Tiba-tiba kabut, umpamanya kan nggak kelihatan nih jarak 1 meter 2 meter. Oh, headlamp ada di atas. Nah, tinggal ambil aja, itu fungsinya. Jadi beban yang berat tuh biasanya kalau temen Moris, dia mungkin naruh bebannya di sebelah kanan atau sebelah kiri. Pincang.
saja. Tapi lebih beban lagi kalau kita masih punya utang terus kita naik gunung ya kan. Lupa akhirnya. Lupa. Iya itu bahaya itu. Ada dibagi-bagi. Dibagi-bagi. Iya. Halo sahabat Apres, Hutan Nada. Di sini saya menjelaskan tentang manajemen menu ya. Jadi kenapa ketika teman-teman mau mendaki gunung atau sedang dalam rombongan mungkin membawa ke sebuah destinasi atau ke sebuah gunung dibutuhkannya manajemen menu. Kenapa sih kau butuh manajemen menu? Agar ketika teman-teman naik gunung, menu itu bisa diatur. Kapan kita harus makan pagi, kapan kita harus makan siang, terus kapan kita juga harus makan malam. Dan di manajemen sendiri untuk bungkus atau pembagiannya itu dipisah dari awal. Jadi ketika kita mau berangkat ini udah dipisah nih. Yang A atau kita bungkus dengan plastik berbeda biasanya. Jadi untuk pagi kita bungkus dengan warna hijau. Terus untuk siang kita juga bungkus dengan warna kuning. Dan untuk malam kita bungkus dengan merah. Kenapa kita pisah dengan warnanya? Agar itu bisa memudahkan ketika kita berada di gunung. Mana nih yang untuk makan pagi? Mana yang untuk makan siang? Terus dari mana untuk makan malam? Jadi ketika berada di gunung, teman-teman sedang sama tim atau sedang membawa tamu itu tidak bingung ketika mau masak karena sudah ada manajemennya sendiri. Terus kita juga mengatur kita mau makan apa, pagi makan apa, kita harus atur. Kalau emang itu menunya udah detail, kita harus juga merinci apa sih kebutuhannya dari satu menu itu. Jadi ketika sudah ada dalam satu menu, itu dipisah dalam satu menu, masuk ke satu menu lagi, kita udah pisah satu menu laginya. Jadi kemasannya juga gak bingung dan bisa lebih efisien sih sebenarnya. Kenapa mendaki gunung itu butuh manajemen ya itu fungsinya kita agar bisa mengatur apa yang harus kita atur di gunung. Jangan lupa dengan manajemen menu ya ketika teman-teman mendaki gunung, baik sendiri, berdua, bertiga atau berkelompok. Karena pentingnya menu itu juga menjadi tolak ukur kita ketika kita bergerak ya. Kita kan juga butuh kalori ya kan. Kita juga butuh tenaga, kita juga butuh makan enak. Makan enak itu kalau di gunung bisa kita sehat loh. Duduk sehat sih. Senang lah ya, senang. Terima kasih untuk waktunya karena saya masih berbagi tentang manajemen. Jadi setelah lagi saya akan berbagi tentang manajemen lainnya. Sahabat Apres, Aider, Adventure Indonesia. Oke teman-teman, jadi sekarang kita sudah sampai di pos terakhir. Sebenarnya bukan pos terakhir sih, ini titik terakhir sebelum kita ke pos terakhir. Harusnya di rencana awal kita bisa sampai di pos terakhir itu sebelum jam 3. Ini jarak dari sini masih kurang lebih 1,5 jam. Ya kita kan juga punya kelebihan sama kelemahan masing-masing selama di jalan. Karena sesuai rencana kita di awal, ya normalnya kita sampai di pos selanjutnya jam 3. Kita nafas dulu sebentar, atur langkah, terus kita lanjutkan lagi perjalanan. Tetap berirama seiringan ya. Kalau ada yang capek silahkan bilang, karena kita akan saling menunggu sih sebenarnya. Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Tadi kata yang mau nanya enggak? Oh ya udah. Berarti kita lanjut jalan ya. Iya. Ayo jalan ya. Dan jadi orang susah ya kalau udah liburan itu. Kalau misalnya kita mau liburan yang nggak susah kan biasanya ada namanya kalau nggak salah cemara itu biasa ya. Iya. Iya kan? Pohon cemara ya. Ya kan? Iya. Cemara apa gitu kan? Kayaknya Cemara udang. terkenal banget itu ya. Itu bisa ya buat jasa-jasa Iya, gitu iya, kan. iya. Ya kan? Berapa komisannya? Nanti kita bicara di ini ya, di luar pohon, di luar hutan. Itu banyak cimara, bukan cemara. Loh, lek ono duwe langsung dadi ci. Berhubung gurung ono kan diplesetno sih. Iya, boleh. Iya. Oke, segitu aja.
ya kan? Itu sangat bermanfaat ya Riz ya kayaknya Iya. buat kita yang pemula kayak gini kan. Apalagi Riris kan baru, Pemula, pendaki muka lama. apalagi Riris kan baru nih pertama kali first impression. Jadi kita Iya. kasih tips and trick dari sang ahlinya. Mat Tobi. Mat Tobi. Terima kasih Jamat. Oke, Sukses Mas selalu. Tony, terima Ya. kasih. Abis ini kan ada menyatu sama ini lagi kan? Mau bertambah lagi nih. Kita mau tinggal dulu ya. Siap, siap. Terima kasih banyak waktunya. Kita lanjut lagi. Saksikan. Lanjut lagi. Hari ini kita pulang dan kita harus